Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan majelis kita ini termasuk yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga para malaikat turut hadir mendoakan ampunan Allah bagi kita semua yang menuntut ilmu semata-mata mengejar ridha Allah. Dan semoga salawat salam sejahtera kita untuk Nabi kita Muhammad SAW termasuk yang diterima Allah, sehingga kita pun berhak mendapatkan syafaat beliau di hari berbangkit kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kajian akhir zaman pada hari ini mengambil tema seperti yang terlihat di layar, yaitu Zuhur Al-Mahdi, tampilnya Al-Mahdi ya. Nah saudara sekalian rahimakumullah, Al-Mahdi termasuk min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Dan Al-Mahdi bukan nama seseorang. Al-Mahdi itu julukan atau gelar seseorang. Artinya seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan seorang laki-laki yang ditunjuk Allah taala untuk memainkan peranan tertentu. Dalam hal ini Allah menunjuk Al-Mahdi untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman ya. Dan Al-Mahdi merupakan salah satu dari sekian banyak alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Dia bukan tanda besar ya. Al-Mahdi ini bukan tanda besar. Sebagaimana kita ketahui, tanda-tanda besar jumlahnya berapa? Cuman 10 ya. Cuman 10. Nah, tidak ada, Al-Mahdi tidak disebut sama sekali sebagai salah satu dari tanda besar. Ini 10 tanda besar disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ad-Dukhan, Ad-Dajjal, Ad-Dabbah, binatang melata, matahari terbit dari tempat terbenamnya, nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa alaihi salam, Ya'juj wa Ma'juj, thalathata khusufin, 3 pembenaman bumi, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di jazirah Arab, semenanjung Arab. Dan tanda besar terakhir adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Ada Al-Mahdi? Tidak ada ya. Jadi Al-Mahdi bukan termasuk tanda besar. Dia tanda kecil. Namun dia termasuk tanda kecil yang munculnya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Dan dari 10 tanda besar ini, ada salah satunya yang memang bukan Al-Mahdi tetapi terkait dengan kemunculan Al-Mahdi, yaitu pembenaman bumi di semenanjung Arab. Ini akan terkait dengan munculnya Al-Mahdi. Sebab yang dimaksud dengan pembenaman bumi di Jazirah Arab adalah suatu pembenaman wilayah gurun pasir antara Mekah dan Madinah, yang ketika pembenaman itu terjadi, saat itu juga ada satu pasukan dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi di Ka'bah. Nah, Allah takdirkan pasukan ini terbenam ke dalam bumi seiring dengan terjadinya peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab gitu. Karenanya walaupun Al-Mahdi tidak termasuk satu dari 10 tanda besar, tetapi salah satu tanda besar itu berkaitan erat dengan munculnya Al-Mahdi. Nah saudara sekalian rahimakumullah, berdasarkan kronologi 10 tanda besar, kita perlu memahami juga kemunculan Al-Mahdi itu kapan ya. Nah, kronologi 10 tanda besar, kalau kita lihat dari hadis ini, sebenarnya para ulama tidak mempunyai kesepakatan mengenai kronologinya, urut-urut kacangnya gitu ya. Para ulama-ulama terdahulu, mereka itu jika berbicara tentang 10 tanda besar selalu mengatakan tanda besar yang paling awal adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Termasuk saya pun tadinya pemahaman saya seperti itu. Sampai akhirnya saya membaca sebuah kitab ulama yang hidup di zaman kita sekarang, yang menurut pendapat saya tampaknya pandangan beliau lebih tepat. Kitab apa? Yaitu kitab yang berjudul Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah. Itu judul aslinya, panjang sekali judul aslinya ya, karena asalnya ini disertasi doktoral. Kitab ini kalau diterjemahkan judulnya saja ensiklopedi fitnah-fitnah, peperangan-peperangan dan tanda-tanda akhir zaman.
tetapi oleh sebuah penerbit di Indonesia diterbitkan dengan judul yang lebih mudah diingat, Ensiklopedia Akhir Zaman. Siapa penulisnya? Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad ini. Ada dua keistimewaan beliau. Pertama, beliau adalah seorang ahli hadis, sehingga kumpulan riwayat-riwayat yang dia masukkan dalam kitabnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Satu. Terus kedua, Syekh Mubayyad ini orang Palestina, orang Gaza, yang artinya apa? Dia sehari-hari sudah kenal betul dengan kelakuan, dengan temperamen, dengan karakter dari musuh utama Allah Ta'ala, musuh utama kaum muslimin, yaitu al-Yahud, laknatullah alaihim, kaum Yahudi. Dan dia hidup bersama kita, Pak, di babak keempat yang mana kita sedang hidup sekarang ini, ya. Yang kalau Anda masih ingat dalam kajian saya tentang hadis-hadis periodisasi perjalanan sejarah umat Islam yang terdiri dari 5 babak ini, kita sekarang berada di babak keberapa? Babak keempat, ya, babak yang disebut Nabi sebagai kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Karenanya, this chapter is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, Syekh Mubayyad hidup bersama kita, Pak, di babak keempat ini, sehingga dia kenal betul karakter dari zaman ini. Beda dengan ulama-ulama terdahulu, Pak. Ulama terdahulu kalau nggak hidup di babak ketiga, hidup di babak kedua. Ya, babak pertama ini para sahabat, sudah bukan ulama lagi kelasnya, udah kelas sahabat gitu. Nah, mereka hidup dalam kondisi umat Islam masih dinaungi oleh khilafah. Hidup dalam kondisi di mana umat Islam relatifly masih berada di atas posisi memimpin begitu. Sementara Syekh Mubayyad hidup di zaman kita di mana kita sekarang berada di bawah garis merah ini. Ini bukan garis kemiskinan, ya. Garis merah ini. Garis merah ini garis pembeda kapan umat Islam berjaya di atas garis merah dan kapan umat Islam runtuh di bawah garis merah. Dan kita sekarang di bawah garis merah, Pak. Welcome to reality, ya. Selamat datang kepada kenyataan bahwa kita sekarang bukan sedang menang, Pak. Kita sedang kalah sekarang ini. Ini harus kita akui, Pak. Yang sedang menang sekarang ini adalah kaum al-Yahud wan Nasara. Sesuai dengan hadis tentang lubang biawak, kalau masih ingat, ya. Syaratnya dulu nggak ngantuk, sekarang nggak lupa, pasti masih ingat gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, Nabi sudah memperingatkan, sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kamu ikuti itu masuk lubang biawak sekalipun, kalian pasti terus akan mengikuti mereka. Para sahabat tercengang dan bertanya-tanya, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, yang artinya who else, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, begitu kita meninggalkan babak ketiga, yaitu babak di mana waktu itu umat Islam masih memiliki khilafah, masih dinaungi oleh rumah permanen yang dapat sertifikasi dari Allah Ta'ala itu, ya, maka kita menjadi seperti anak-anak ayam kehilangan induk, Pak. Seperti gelandangan kehilangan rumah resminya gitu. Akhirnya keleleran kesana kemari, bikin bedeng-bedeng, Pak. Ada bedeng Indonesia, bedeng Malaysia, bedeng Mesir, bedeng Pakistan, ya kan? Nah, rupanya tinggal di bedeng nyaman juga lama-lama. Akhirnya teriak-teriak, bedeng harga mati. Gitu. Padahal tinggal di bedeng gitu loh. Ya. Mestinya kita sadar, ini rumah temporer nih, kepaksa nih kita tinggal di sini. Malah teriak-teriak harga mati. Gitu. Ala kulli halin, ya itulah realiti pahit umat Islam hari ini, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad hidup bersama kita di babak keempat ini, maka dia kemudian melakukan tinjauan ulang. Apa benar Dajjal merupakan tanda besar yang paling pertama? Oh tidak. Menurut Syekh Mubayyad, tanda besar yang paling pertama adalah ad-dukhan. Kenapa? Karena ad-dukhan, kabut yang menyelimuti planet bumi kita ini, dalam surat ad-dukhan digambarkan oleh Allah Ta'ala, dia merupakan azabun alim, azab yang pedih, ya. Ada nggak di sini slide-nya, ya? Mudah-mudahan ada. Oh, enggak ada. Qadarullah. Jadi kalau Anda perhatikan dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin." Ayat 10 surat Ad-Dukhan. Allah berfirman, tunggulah hari ketika kami mendatangkan dari langit, ya kan, kabut yang tebal, asap yang tebal, dukhan. Terus di ayat berikutnya, ayat 11, Allah berfirman, yaghshan nas
asap kabut tebal ini akan menyelimuti seluruh manusia. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan akan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat selama arba'ina yauman wa arba'ina lailah, 40 hari 40 malam. Nah, kalimat berikutnya kata Allah, hadza azabun alim. Dukhon ini azab yang pedih. Jadi Syekh Mubayyad karena hidup bersama kita di babak keempat, merasakan betapa parahnya babak keempat ini, dia berkeyakinan dari 10 tanda besar justru yang paling awal datang tuh azab. Kenapa? Karena babak keempat ini adalah babak di mana peradaban bukan di tangan kaum muslimin tapi di tangan kaum kufar yang makin hari makin memperlihatkan penentangannya, pembangkangannya kepada Allah Ta'ala, sehingga pantasnya diazab. Ngerti? Ya. Ini penting Pak pemahaman ini. Karena apa? Karena we're living there. Kita sedang hidup di bawah keempat itu gitu loh Pak. Yang artinya apa? Boleh jadi kita mengalaminya. Dan karena kita sudah diberi bocoran-bocorannya oleh Nabi SAW, mudah-mudahan kita punya cara, kita punya upaya yang bisa Allah izinkan menyebabkan kita selamat dari azab itu. Misalnya apa? Misalnya Allah mengatakan bahwa dukhon ini ketika nanti sudah muncul, ya, dia terpapar kepada orang-orang beriman. Maka orang beriman itu paling mentok, paling jauh, yang dia rasakan apa? Zakmah. Zakmah itu pilek atau flu. Tapi kalau orang kafir dan orang munafik terpapar oleh dukhon ini, maka dukhon ini akan masuk ke telinga mereka, menyebabkan kepala mereka terasa terpanggang kayak kepala hewan yang terpanggang. Di hadis yang lain dikatakan badan mereka akan membengkak, kepala mereka membengkak, keluar cairan-cairan dari aneka lubang-lubang tubuhnya, dari lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, persis kayak film-film zombie gitu. Makanya Syekh Mubayyad berpendapat Dajjal tidak mungkin yang paling pertama. Dajjal itu belakangan setelah dukhon. Karenanya Dajjal itu kata Nabi a'war, bermata sebelah. Ingat hadisnya, Dajjal bermata sebelah. Maksudnya bukan matanya satu di tengah, tidak. Matanya dua tapi yang sebelah cacat. Kenapa cacat? Karena Dajjal tokoh kafir. Tokoh kafir mengalami dukhon, sebagian mukanya meleleh. Gitu. Ngerti ya? Makanya Syekh Mubayyad tidak sependapat bahwa Dajjal itu paling awal. Loh Ustadz, memangnya Dajjal bermata sebelah bukan dari dulu? Ya enggak dari dulu. Buktinya apa? Kalau Anda masih ingat lagi materi kita tentang keluarnya Dajjal, masih ingat? Ada seorang pelaut Nasrani dari Palestina berlayar dengan 30 awak kapalnya dari Palestina semua, Nasrani semua, sampai di sebuah pulau ketemu dengan Dajjal kan? Ada enggak Tamim Ad-Dari, si pimpinan pelayaran itu, ketika lapor ke Nabi mengatakan bahwa Dajjal yang dia temui di biara itu bermata sebelah? Ada nggak? Nggak ada laporan itu. Kalau ada laporan itu pasti disampaikan. Tapi Nabi mengatakan Dajjal kalau keluar nanti bermata sebelah. Itulah. Nah makanya Syekh Mubayyad punya pandangan yang menurut saya lebih tajam ya, daripada pandangan para ulama terdahulu. Karena mereka nggak hidup bersama kita. Kita sekarang hidup di satu babak yang belum pernah dialami oleh umat Islam kapanpun, di babak pertama, kedua, dan tiga. Ini babak paling kelam Pak dalam sejarah umat Islam. Babak di mana umat Islam babak belur ya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa yang namanya fase mengalami babak belur itu mungkin terjadi, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 140. Allah sudah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi ada gilirannya umat Islam berjaya ya, babak pertama, babak kedua, babak ketiga kita berjaya, masih di atas garis merah. Tapi begitu kita masuk babak keempat kita runtuh, kita berada di bawah ya. Sebagaimana sebelum berjaya di babak pertama, umat Islam, para sahabat juga dalam kondisi di bawah, underdog. Di Mekah kan, waktu sebelum hijrah kan, para sahabat mengalami kondisi terzolimi, termarginalisasi ya, tersiksa ya kan. Nah, jadi kondisi kita mirip dengan babak pertama side A. Tapi nggak ada babak lain di mana kita di bawah garis merah ya. Hanya di babak ini saja dan di babak ini saja gitu. Makanya pelajaran-pelajaran di babak pertama side A ini harusnya jadi pelajaran buat kita di sini. Waktu Nabi menyaksikan para sahabat sedang tersiksa di Mekah ya, tiba-tiba datang seorang sahabat namanya Khobab ibnul Arad. Khobab ibnul Arad radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang kelasnya kelas bawah. Jadi dia minat du'afa, dari kalangan orang-orang doif ya.
Dia punya majikan yang majikannya musyriknya kelot banget, fanatik banget. Begitu tahu bahwa si Khobab ini sudah masuk Islam, itu tiap hari disiksa. Disiksanya dalam bentuk disuruh buka bajunya, dinyalakan batu bara gitu ya, terus disuruh tiduran di atas batu bara itu, sehingga terbentuklah lubang-lubang di tubuhnya, ya, di punggungnya, sambil dia mencium kayak bau sate kata dia waktu dia disiksa itu. Nah, datanglah Khobab kepada Nabi SAW. Nabi waktu itu sedang senderan di Ka'bah, duduk santai gitu di Ka'bah. Terus kata Khobab, ya Rasulullah, setiap hari saudara-saudara kita dianiaya, disiksa, ada yang diusir dari rumahnya. Apa tidak saatnya ya Rasulullah engkau mendoakan mereka, gitu ya. Tadinya Nabi lagi senderan, langsung duduk tegap, menatap dengan tajam ke arah Khobab. Dia bilang begini, wahai Khobab, belumkah datang kepada engkau berita tentang orang-orang beriman terdahulu sebelum kita? Mereka dalam rangka menjaga iman mereka ada yang dikubur hidup-hidup, tinggal kepalanya saja. Lalu kepalanya yang nongol itu dibelah dua. Mereka sabar dalam keimanan. Ada di antara mereka yang digaruk dengan garpu ukuran besar sehingga kulit mereka terkelupas, terlihat tulangnya. Mereka bersabar, ya. Hai Khobab, ya. Sesungguhnya Allah akan memenangkan agama ini sehingga seorang wanita berjalan dari Hadramaut sampai ke Aden dalam keadaan aman seorang diri, tidak takut kepada apapun kecuali kepada serigala yang akan menyerang di perjalanan. Gitu. Tetapi antum tastajilun, kata Nabi, kalian ini tergesa-gesa. Gitu. Nah, jadi kita nggak boleh tergesa-gesa, Pak. Kita tahu kita di babak yang mirip seperti babak Nabi dan para sahabat, babak pertama, kita nggak boleh tergesa-gesa, ingin memaksakan jadwal kemenangan ketika kita sedang kalah, Pak. Ini skenario Allah Ta'ala, ya. Ini skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahukah kita, sewaktu Nabi dan para sahabat di babak pertama Said A ini berjuang dalam keadaan minoritas, tertindas dan terbatas ruang geraknya, apa yang mereka kerjakan sehari-hari? Yang mereka sibukkan adalah berdakwah. Terus saja mereka berdakwah. Dan buah dakwahnya kelihatan. Ada saja orang-orang yang tadinya musyrik taubat jadi ahli tauhid, pindah dari syirik ke tauhid, pindah dari jahiliyah ke Islam. Sedemikian konsistennya para sahabat melakukan ini, sampai-sampai pemuka Quraisy musyrikin akhirnya memanggil Nabi Muhammad SAW, terus menawarkan, ya Muhammad, apa sih yang bisa bikin engkau berhenti berdakwah dengan pengikut-pengikutmu? Apakah engkau ingin jabatan kepemimpinan tertinggi? Kami akan berikan kepada engkau. Nabi terima nggak? Nabi terima nggak tawaran itu? Kenapa Nabi nggak terima? Kan kalau logika hari ini kan, cakep nih pegang kekuasaan, kita rubah dari atas, kan gitu. Kenapa Nabi nggak terima? Orang sahabat tertindas kok, terzolimi tiap hari. Kenapa Nabi nggak terima coba? Ya karena ada syaratnya kan. Syaratnya apa? Harus berhenti berdakwah, gitu loh. Nah, zaman sekarang nggak pakai disuruh berhenti berdakwah, Pak. Begitu mimpin, ya nggak pakai dakwah lagi, udah nggak jalanin Islam lagi, udah, gitu loh. Nggak perlu disuruh, udah ngerti aja, ya kan? Oh, mau jadi pemimpin, oh berarti syaratnya gue nggak boleh bawa Quran dan Sunnah, gitu. Dan dengan penuh kerelaan, Pak. Kalau perlu ngegelontorin uang miliaran, triliunan, gitu. Nah, kenapa saya garis bawahi pelajaran ini, Pak? Karena kita sedang membicarakan soal kepemimpinan, Pak. Ya. Zuhur Al-Mahdi, tampilnya Al-Mahdi, ini kita bicara kepemimpinan, Pak. Maka saya harus meyakinkan kita semua di sini, Al-Mahdi sebagai the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya yang akan muncul di akhir zaman, saya jamin gak bakal menjadi pemimpin lewat penghitungan suara. Saya jamin itu. Gitu. Kenapa? Karena Allah mau mengajarkan kita, memang pada hakikatnya kepemimpinan dalam Islam itu tidak bisa muncul kalau lewat mengandalkan kotak suara. Nggak mungkin. That's a different thing, gitu loh. Itu urusan yang berbeda sama sekali. Kalau kita mencita-citakan punya pemimpin Muslim, tidak bisa dengan cara kecuali cara Islam. You see that? Ya. Ini logika mendasar yang ingin saya sampaikan di majelis ini. Supaya apa? Supaya kita nggak terus-menerus membudayakan,
mengawetkan apa yang disebut dengan apa? Anak-anak muda sekarang PHP ya. Hah? HPH, PHP. PHP. Apa sih kepanjangannya? Hah? Pemberian harapan palsu. Ya. Terus terang Pak, kalau Bapak masih aja gitu menunggu-nunggu munculnya pemimpin lewat aturan main yang mereka rancang, mereka di sini saya maksud siapa? Ini penguasa babak keempat. Penguasa babak keempat siapa sih? Coba lihat gambar ini, gambar apa nih? Gambar gedung apa? Gedung PBB. Mereka penguasa dunia sekarang. Itu pun penguasa di depan layar gitu loh. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud. Yahudi ini musuh utama kita, Pak. Anda tahu kaum Yahudi ini oleh Allah Ta'ala termasuk kaum yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita who's our real enemy, siapa musuh kita yang sebenarnya. Minan nas, ya, dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin udah jelas, syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, perlakukanlah dia sebagai musuh. Tapi ingat, syaitan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, dari kalangan manusia siapa? Al-Yahud. Gitu. Allah takdirkan Yahudi ini menjadi musuh kita. Makanya ketika kita sholat, yang kita minta di samping siratal ladzina an'amta alaihim, kita tegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, ya kan? 4 golongan ini kita berharap berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Sambil kita tegaskan, ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan al-maghdubi alaihim, yang engkau murkai. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa sih yang dimaksud Allah dengan yang dimurkai Allah Ta'ala? Kata Nabi, humul Yahud. Mereka kaum Yahudi. Terus siapa sih yang dimaksud ad-dhalin, yang tersesat itu, yang kita juga nggak mau masuk dalam golongannya? Kata Nabi, humun nasara. Mereka kaum Nasrani. Makanya Ibnu Katsir dalam kitabnya tentang tafsir surat Al-Fatihah, ketika membahas tentang kaum Yahudi sebagai maghdubi alaihim, beliau mengatakan, kenapa Yahudi itu dimurkai Allah? Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena Yahudi itu ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Sebaliknya orang Nasrani, kenapa mereka dikatakan sesat? Nggak jelas arah tujuannya. Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena orang Nasrani banyak amalnya, kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana, ya kan? Coba lihat slogan mereka utamanya apa? Kasih, ya kan? Tapi nggak berlandaskan ilmu. Sedemikian ngaconya ilmu mereka sampai mereka berani mengatakan Tuhan punya anak. Bahkan kadang-kadang Tuhan, ya itu yang anaknya itu ya Tuhan itu juga gitu. Ya, pokoknya nggak clear deh, nggak jelas gitu. Nah, jadi dari dua kelompok ini, kira-kira kelompok utama yang musuh kita siapa? Yang dimurkai Allah. Kalau yang sesat ini tergantung siapa yang Allah lagi kasih angin. Kalau Allah lagi kasih angin kaum muslimin yang berjaya, ya, maka yang tersesat tadi itu ngekor sama kaum muslimin. Nasrani itu baiknya luar biasa kalau kaum muslimin sedang berjaya. Dia baik sekali sama kita. Tapi begitu Yahudi yang berjaya, kaum Nasrani kemana berpihaknya? Ke Yahudi. Gitu. Karena mereka sesat gitu loh, nggak jelas arah gitu, tergantung siapa yang lagi berpengaruh gitu. Nah, sekarang yang lagi berpengaruh siapa di dunia? Al-Yahud. Makanya wajar Nasoronya berpihak ke Yahudi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini diciptakan, dibentuk, dibikin, dibidani oleh kaum Yahudi. Tapi Yahudinya nggak berperan langsung di situ, karena Allah terangkan dalam surat Al-Hasyr bahwa ciri khas kaum Yahudi itu apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu nggak akan memerangi kalian serentak, terang-terangan, directly gitu, face to face, kecuali di balik benteng-benteng yang kokoh atau di balik tembok-tembok gitu. Jadi ciri khasnya Yahudi adalah pakai pihak lain untuk memusuhi umat Islam. Merekanya sendiri maunya di belakang layar gitu. Nah, layarnya apa? Temboknya apa? Benteng yang kokohnya apa? Bisa berupa PBB, bisa berupa Amerika Serikat, bisa berupa IMF, bisa berupa World Bank, ya kan, pendek kata macam-macam. Mereka jadikan ini mereka tembok pelindung mereka menghadapi kita. Coba lihat kalau sudah Yahudi perang langsung dengan kaum muslimin,
lihatlah kasus di Palestina. Tentara-tentara IDF, Israel Defense Force, kalau dikerahkan menghadapi anak Palestina yang umurnya 10 tahun yang megang batu, Pak. Anda lihat fotonya baik-baik. Itu pasti di celana-celana itu tentara Yahudi itu basah, Pak. Ngompol mereka. Pengecut mereka. Makanya sekarang angkatan bersenjata Israel sudah mulai punya pemikiran praktis. Semua seragam tentara Israel sudah build up, di dalamnya ada pampersnya, ada diapersnya gitu. Karena itu sudah kelakuan mereka, Pak. Takut sekali mereka kalau ngadepin umat Islam gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini sekarang menjadi ujung tombak peperangan Yahudi lawan kita. Cuma sayangnya umat Islam nggak sadar-sadar, sehingga umat Islam masih aja punya harapan kepada PBB. Padahal coba lihat, PBB ini punya banyak dewan, dan dewan yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB, United Nations Security Council, yang jumlah anggotanya berapa negara? 15, dengan catatan 10 negara tidak permanen, gonta-ganti aplusan. 5 negara permanen, punya hak veto, nggak boleh diutak-atik. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina. Ada yang Muslim? Ada yang Muslim, Pak? Nggak ada ya. Amerika, Inggris, Perancis, Cina, Rusia. Nggak ada yang Muslim. Kalau nggak Yahudi, Nasrani, musyrik. Sehingga Anda kok masih bertanya sih, ini gimana sih PBB? Umat Islam di Palestina dibantai kok nggak berbuat apa-apa? Anda masih bertanya, ini gimana sih PBB? Di Rohingya umat Islam dibantai, diusir ya kan? Mereka nggak berbuat apa, PBB nggak berbuat apa-apa. Ini gimana sih PBB? Masa di Cina ada komunitas Muslim terbesar, Uighur namanya, provinsi di Cina. Kalau bulan Ramadan nggak boleh puasa di bulan Ramadan. Kok PBB diam aja? Yang salah bukan PBB-nya, Pak. Yang salah kitanya pakai nanya gitu loh. Kenapa masih nanya juga gitu loh? Ya. Apa yang kita mau harapkan dengan pihak kafir sedang mimpin dunia, terus kita berharap mereka mau melindungi kita? Hey, come on, you got the wrong address, salah alamat gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, maka saya menganjurkan Anda membaca buku ini ya. Dan buku ini di dalamnya menggambarkan kronologi perjalanan 10 tanda besar itu. Pertama, ad-dukhan, menyelimuti planet bumi. Dan kalau Anda masih ingat, dukhan ini disebabkan oleh apa? Ya, hantaman keras dari langit ya. Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 16, Allah menggunakan kalimat yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi batsyatal kubra ini, hantaman keras ini akan menyebabkan dukhan. Dan hantaman yang keras ini dari mana? Dari langit. Bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau istilah kita sekarang apa? Meteor ya. Kita menyebutnya meteor gitu. Nah, jadi meteor ini akan menghantam planet kita ini, lalu menimbulkan ledakan yang sedemikian besarnya sehingga muncul kabut asap kayak bom atom, bom nuklir, tapi kekuatannya beratus ribu kali lipat daripada bom atom. Maka kabut asapnya akan menyelimuti seluruh bumi ini 40 hari 40 malam kata Nabi. Dan kalau ini sudah terjadi, maka akan ada dampak-dampak serius yang terjadi pada kita, yaitu pertama akan terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi skala benua. Makanya setelah dukhan langsung terjadi pembenaman bumi di timur dan di barat gitu. Jadi kalau kita boleh gambarkan kira-kira kayak ginilah, pembenaman bumi di timur tuh mencakup wilayah seluas ini. Ngomong-ngomong, ada satu peta yang kita kenal ya, ini okay. Makanya sekali lagi saya ingatkan, nggak usah teriak-teriak harga mati. Harganya terserah Allah. Kalau kata Allah harganya lumayan, bertahan di atas permukaan air. Jadi kalau kata Allah nggak ada harganya, ya berbenam gitu loh. Ya, ingat itu. Ya, nggak ada hadisnya Nabi teriak-teriak Mekah harga mati, nggak ada. Gitu. Maka kenapa kita harus teriak-teriak hal itu? Ya, yang harga mati buat kita apa? Iman, Pak. Itu harga mati. Makanya iman ini kalau harus kita pertahankan sampai ke derajat kita hijrah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Gitu. Tapi jangan dibalik, Pak. Demi mempertahankan tempat yang kita pijak ini, nggak apa-apa deh iman kita korbankan. Nauzubillah min dzalik. Nggak begitu, Pak. Logika kita berpikirnya adalah iman itu harga mati. Gitu. Nah, pembenaman bumi di timur meliputi wilayah yang sangat luas. Pembenaman bumi di barat juga meliputi wilayah yang sangat luas. Karenanya nanti daratan itu sisanya nggak terlalu banyak lagi. Ya, tinggal Jazirah Arab, wilayah Syam,
Persia, Rum, ya Rum itu Eropa, ya kan, kemudian Khurasan wilayah Asia Tengah, kemudian Mesir, ya Afrika masih ada, ya kan. Tetapi kita nggak menemukan dalam peperangan-peperangan yang dipimpin Al-Mahdi nanti sebutan negeri-negeri seperti Amerika nggak disebut-sebut, Cina nggak disebut-sebut, Indonesia nggak disebut-sebut, Jepang nggak disebut-sebut, Filipina nggak disebut-sebut. Kenapa? Karena boleh jadi semuanya termasuk yang terbenam. Gitu. Makanya saya peringatkan diri saya dan kita bersama di sini, mungkin sudah waktunya kita mulai coba ngomong baik-baik sama istri kita, kira-kira jadwal hijrahnya kapan, gitu, ya. Kemana hijrahnya Ustadz? Ya ke tempat di mana pemimpin kita bakal muncul. Siapa pemimpin kita? Ya sedang kita bicarakan ini, Al-Mahdi. Al-Mahdi munculnya dibayatnya di mana? Di depan Ka'bah. Berarti di kota apa? Kota Mekah, ya kan? Nah, kalau bicara ideal, Pak, hijrahlah ke Mekah. Itu kalau bicara ideal. Supaya praktis. Begitu Al-Mahdi muncul, Anda nggak perlu cari tiket-tiket lagi, sudah di kota itu juga. Anda tinggal jalan kaki ke Masjidil Haram, membaiat Al-Mahdi. Tapi kalau misalnya, wah kayaknya susah nih ke Saudi nih ngurusin visanya segala macam, ya sudah, pilih kayak negeri mana, kayak Pakistan kali gitu kan, ya kan? Pendek kata menjauhlah dari timur. Kenapa? Karena timur bakal terbenam. Belum lagi Batshatal Kubra, hantaman keras dari langit itu kan disebabkan bintang berekor yang menghantam planet kita ini, kata Nabi. Nah, itu ada athar yang mengatakan bintang berekor itu jatuhnya di wilayah timur lagi, di bulan Ramadan, di wilayah timur. Ini makin menyempurnakan. We gotta get away from this area. Kita harus meninggalkan wilayah ini. Baik. Kemudian saudara sekalian rahimakumullah, akan terjadi significant depopulation tentunya. Dampak dari hantaman keras dan dukhan, populasi planet bumi ini secara signifikan berkurang. Kalau sekarang jumlah penduduk bumi 7 miliar, mungkin tinggal separuhnya, mungkin tinggal sepertiganya, mungkin tinggal seperempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian karena planet kita ini tertutupi kabut asap 40 hari 40 malam, tentu terjadi global famine, kelaparan mendunia. Matahari bersinar nggak bisa menyentuh tanah, tanaman, pohon, tumbuhan nggak menghasilkan. Maka di mana-mana orang kelaparan. Kalau orang kelaparan di mana-mana, mode-nya mode survival. Kalau sudah survival, struggle of the fittest, siapa kuat dia dapat. Maka kalau perlu berbunuh-bunuhan memperebutkan makanan. Yang kata Nabi, al-haraj terjadi, saling berbunuhan untuk memperebutkan makanan. Makanya ada yang menyarankan kita sudah mulai harus berpikir tentang bikin komunitas kampung akhir zaman, ya, supaya menghadapi ini nanti kita sudah punya teman-teman yang saling melindungi di kampung akhir zaman itu, gitu. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah shutdown of modern technology. Jadi hantaman keras, batu besar berskala luas, garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam, tentunya akan menimbulkan gesekan dengan udara, induksi besar-besaran, maka terjadilah shutdown of modern technology. Semua alat-alat canggih ini macet, Pak, nggak bisa berfungsi lagi. Saya pernah menyampaikan di kalangan alumni SMA 8 materi yang sama ini. Ada yang mengomentari, dia ternyata bidang latar belakang ilmunya teknik Mesir. Dia bilang secara fisikanya sebenarnya bukan hanya gesekan dengan udaranya aja, Ustadz, yang bisa menimbulkan kemacetan alat teknologi canggih ini, tetapi hantaman kerasnya itu sendiri itu menimbulkan hal-hal yang menyebabkan sifat besi itu sampai berubah. Jadi besi nanti itu lengket gitu, nempel gitu satu sama lain. Maka semua yang menggunakan besi dan dia sifatnya agak rumit sedikit itu menjadi macet. Contohnya bedil aja jadi macet, sepeda jadi macet. Terus saya tanya, tapi kan nanti perang pakai pedang, pakai besi, saya bilang gitu. Ya kan itu independen katanya, dia berdiri sendiri, itu masih bisa. Tapi semua yang canggih-canggih automatically berhenti, macet. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, this will happen, ini bakal terjadi karena Nabi sudah mengatakan lewat hadisnya, wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulang-ulang kalimat yang sama, kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Artinya kita tidak akan hidup seperti ini terus-terusan, Pak. Dengan kemanjaan yang nggak perlu ini, Pak. Ya kan, teknologi canggih kan sudah membuat kita jadi orang-orang manja, Pak. Makanya model bapak, model saya buncit-buncit perut kita. Karena apa? Kita mendekati TV aja males pakai remote, gitu ya kan? Untuk ganti channel nggak mau gitu datengin TV kan? Padahal lumayan kalau tiap ganti channel kan jalan bangsa 5-10 langkah kan gitu kan? Ini nggak mau kita. Nah, sama Allah peradaban yang penuh kepalsuan ini harus diakhiri. Gitu. Allah akan mengakhiri. Makanya kalau kita kembali kepada
gambar periodisasi perjalanan umat Islam. Cuman di babak keempat ini saja gambarnya keren banget. Gambar yang lain orang naik kuda, Pak. Kenapa? Ya sudah, teknologi udah nggak ada gitu ya. Makanya saya anjurkan, cobalah serius membicarakan dengan pasangan hidupnya bagaimana membesarkan anak-anak kita sudah terbiasa dengan memanah, berkuda, berenang ya. Karena ini arahan dari Rasulullah SAW, dan ini arahan, nggak ada cerita usangnya, nggak ada cerita usang. Dia bahkan akan masa depan kita adalah masa depan berkuda lagi, Pak. Ya, kita masa depan kita adalah masa depan menggunakan panah lagi, tombak lagi, pedang lagi ya. Pendek kata, semua yang dulu kita baca di dalam hadis-hadis itu ya begitulah keadaan kita nanti. Gitu. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini yang pertama kali terjadi. Ad-Dukhan, menyelimuti bumi. Terus diiringi pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat, kemudian Al-Mahdi tampil. Ya. Jadi Al-Mahdi itu tampil antara pembenaman bumi di barat dan pembenaman bumi di Jazirah Arab. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi lain kayak ginilah. Hantaman keras, Dukhan nomor 1, pembenaman bumi di timur nomor 2, pembenaman bumi di barat nomor 3, terus Al-Mahdi muncul. Dari Al-Mahdi sampai keluarnya Dajjal itu ada waktu kira-kira 7 tahun. Jadi selama 7 tahun kita umat Islam bersama Al-Mahdi akan mengokohkan berdirinya tatanan Islam yang diridhai Allah, yang ada sertifikasinya dari Allah, yang disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahannya mengikuti metode kenabian. Ya, sambil mengokohkan, sambil memperluas wilayah melalui jalan apa? Al-Ghazawat, peperangan-peperangan. Kita bebaskan wilayah demi wilayah ya, sebagaimana dulu Nabi juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setelah Al-Mahdi dibaiat pertama kali oleh sejumlah orang yang kata Nabi mirip seperti pasukan perang Badar, 313 orang di depan Ka'bah, tiba-tiba tiba-tiba dari Syam ada pasukan yang dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi, tetapi pasukan ini dibenamkan Allah di Jazirah Arab seiring dengan terjadinya peristiwa tanda besar keempat, pembenaman di Jazirah Arab. Begitu. Nah, efek dari pembenaman itu, kaum muslimin yang dengar kabar ini segera menjadi yakin dan sadar kalau Al-Mahdi pemimpin mereka sudah muncul di Mekah. Maka mereka berbondong-bondong akan berdatangan ke Mekah untuk registrasi, untuk membaiat Al-Mahdi. Gitu. Nah, jadi kita punya 2 pilihan ya sekarang nih. Udah ada 2 pilihan, Pak. Pilihan pertama jadi bagian dari yang 313, itu yang as-sabiqunal awwalun. Pilihan kedua kita jadi bagian yang gelombang kedua membaiat, ya kan? Nah, pilihan ketiga adalah yang nggak sempat registrasi ke Mekah, berarti kemana? Ke Syam. Karena nanti khilafah berdirinya di Syam. Di Mekah ini cuma tempat registrasi saja. Gitu. Ya. Baik, nah jadi kita mulai pembahasan dari poin pertama, yaitu mengenai general identity of Al-Mahdi. Identitas umum dari Al-Mahdi. Namanya, asal-usul keturunannya, kemudian saat kehadirannya, dan ciri-ciri fisiknya. Soal nama, dikatakan dalam hadis ini, laulam yabqa minad dunya illa yaumun latawallallahu dzalikal yaum thumma ittafaqu hatta yab'atsa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismusmi wasmu abismu abi. Sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah utus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku, ahli baitku, namanya mirip dengan namaku, nama bapaknya juga mirip nama bapakku. Karenanya para ulama mengatakan Al-Mahdi itu namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Karena nama Nabi kita Muhammad atau Ahmad. Nama ayahnya adalah Abdullah, ya. Selesai. Kemudian yang kedua, asal usul keturunannya. Hadisnya, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Fatimah itu putrinya Nabi Muhammad SAW, dinikahi oleh sahabat bernama Ali bin Abi Thalib. Dari Fatimah dan Ali, Nabi kita Muhammad SAW dapat 2 cucu laki-laki. Siapa namanya? Al-Hasan dan Al-Husain. Bagi kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada umumnya meyakini Al-Mahdi itu dari jalur Hasan. Tapi bagi kaum Syiah, mereka meyakini dari jalur, karena Syiah ini mirip sekali dengan Yahudi, Pak. Agamanya agama ras. Kan orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali kalau punya darah Bani Israel, ya kan? Anda tahu nggak itu? Kalau Anda nggak punya darah Bani Israel, darah Yahudi, Anda nggak bisa jadi orang beragama Yahudi. Kalau ngotot juga, paling mentok Anda jadi Yahudi KW, gitu. Yahudi assembling istilahnya. Syiah juga begitu. Syiah itu agama ras. Orang dianggap Syiah yang genuine, yang asli kalau dia punya ras Persia.
keturunan Persia. Makanya kaum Syiah nggak pernah kita dengar mengagung-agungkan Hasan, kan? Yang mereka agungkan siapa? Hussein. Kenapa? Karena Hussein pernah menikahi seorang putri Persia. Maka semua imam-imam kaum Syiah yang dibangga-banggakan, yang diagung-agungkan itu dari jalur pernikahan Hussein dengan istrinya orang Persia. Gitu. Hasan nggak pernah dibahas sama mereka. Karena pada hakikatnya ajaran Syiah abang adik sama ajaran Yahudi. Memang bikinan Yahudi, bikinan Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Jadi kalau Anda punya kenalan orang Indonesia hidungnya pesek gitu ya, suka di tanggal 10 Muharram melukai tubuhnya seperti orang-orang Syiah gitu kan, sebaiknya Anda ajak dia bertaubat sambil bilang, aduh ente udah capek-capek begini, berdarah-darah begini, oleh Syiah ente dianggap Syiah KW gitu. Taubat aja dah gitu. Nah jadi kita meyakini Al-Mahdi itu dari jalur Hasan. Nah, yang berikutnya, Al-Mahdi ini munculnya kapan? Al-Mahdi muncul ketika dunia ini sudah berada di ujung perjalanannya, sesuai dengan hadis tadi. Sekiranya dunia tidak tersisa kecuali tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah utus seorang laki-laki dariku, yaitu Al-Mahdi. Atau kalau kita kaitkan dengan hadis periodisasi, jelas sekali kemunculan Al-Mahdi itu ketika umat Islam menjelang memasuki babak terakhir perjalanan sejarahnya. Kita sekarang di babak keempat. Saya cukup husnuzon kepada Allah bahwa kita di babak keempat sekarang ini, Pak, kira-kira di areal sinilah kira-kira, karena sudah dekat sekali ke menjelang munculnya Al-Mahdi. Nah begitu Al-Mahdi muncul, kita sama-sama akan diajak oleh Al-Mahdi berpindah babak dan sekaligus berpindah posisi dari di bawah garis merah menjadi di atas garis merah, insya Allah ya. Nah kemudian yang berikutnya, ciri-ciri fisik dari Al-Mahdi. Kita nggak punya banyak dalil tentang ciri fisik Al-Mahdi. Di antaranya dalilnya sebagai berikut saja. Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Ya, jadi kita nggak punya banyak keterangan tentang ciri fisik Al-Mahdi. Kalau kaum Syiah apa? Mereka punya keterangan banyak sekali tentang ciri-ciri Al-Mahdi. Kenapa? Karena hadisnya banyak tentang ciri-ciri Al-Mahdi. Kenapa bisa hadisnya banyak, kita sedikit? Karena orang Syiah doyan bikin hadis, Pak. Gitu. Bukan rahasia itu. Ya, mereka suka bikin fabrikasi hadis-hadis gitu. Baik. Nah, jadi ini bagian pertama pembicaraan kita tentang Al-Mahdi, soal identitas umum Al-Mahdi. Namanya ya, asal-usul keturunannya, saat kemunculannya, dan ciri-ciri fisiknya. Nah, tidak boleh Anda menjadikan bahan yang pertama ini, general identity ini, sebagai bahan yang Anda andalkan habis-habisan gitu. Kenapa? Karena nanti Anda jadi konyol. Misalnya Anda sekarang pulang dari sini jadi sibuk nyari telepon directory, buku telepon yang tebal itu, Pak. Teleponin satu-satu orang yang namanya Abdullah, tanya punya anak nggak namanya Muhammad gitu. Wah, ini ribet nih kalau kayak gini. Atau mulai sekarang Anda buka YouTube, sibuk nyari ustadz namanya Muhammad bin Abdullah. Anda dengerin ceramahnya, Anda perhatikan, cakep nih ceramahnya, hidungnya mancung lagi, dahinya lebar, ini Al-Mahdi gitu. Come on ya. Ini naif sekali. Jadi general identity ini fungsinya sebagai supplementary factor saja, Pak. Faktor pendukung saja. Nah, kemudian bagian kedua, peristiwa-peristiwa yang mendahului tampilnya Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu ciri-ciri sudah akan muncul, itu ada kondisi-kondisi yang mendahuluinya. Ya, ada beberapa kondisi, ada 7 kondisi. Pertama, merajalelanya kezaliman di seluruh dunia. Sesuai hadis ini. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Ya. Jadi kalau dunia ini kezalimannya sudah merata, ya kan, itu tanda kemunculan Al-Mahdi is very close, sudah dekat. Nah, saya nggak tahu menurut Anda gimana. Kalau menurut saya sih sekarang kezaliman cukup populer ya. Cukup populer nggak kezaliman? Atau keadilan yang masih populer sekarang? Ya silakan jawab sendiri. Yang kedua, fitnah ad-duhaima, gelap pekat. Duhaima itu artinya gelap pekat. Jadi ciri Al-Mahdi akan muncul kalau fitnah duhaima sudah mewarnai ya dunia ini. Apa ini fitnah duhaima? Kata Nabi, kemudian fitnah duhaima, fitnah gelap pekat ini muncul. Ciri-cirinya satu, tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya. Jadi fitnah duhaima ini mempengaruhi, memberi efek kepada semua muslim di seluruh dunia. Berarti ciri fitnah duhaima yang pertama adalah dia berskala global.
Dia bukan fitnah yang hanya muncul di negeri tertentu, di wilayah tertentu, di wilayah lain, tidak gitu. Dia sifatnya global. Yang kedua, sifatnya kalaulah ada berita bahwa fitnah itu sudah berakhir, justru kenyataannya semakin melebar. Jadi kalau Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengibaratkannya seperti gelombang, Pak. Fitnah Duhaimah itu kadang naik terasa betul, kadang dia turun sampai ke tingkat orang menganggap sudah nggak ada. Gitu. Sehingga ketika lagi turun orang sampai mengatakan, oh sudah berlalu nih fitnah ini. Tiba-tiba muncul lagi, gitu ya. Makanya Syekh Al-Mubayyad punya teori tentang fitnah Duhaimah ini. Menurut dia menganggap fitnah Duhaimah itu diwakili dengan program dunia yang disebut dengan GWOT. Apa kepanjangannya? Global War on Terror. Itulah fitnah Duhaimah, kata dia. Sebuah fitnah yang namanya saja demikian, tapi realitanya GWOM, Global War on Muslims. Kenapa? Karena setiap tindak terorisme, kalau yang mengerjakannya bukan muslim, gak bakal disebut terorisme. Tapi kalau tindak terorisme itu dikerjakan oleh kaum muslimin, pasti disebut terorisme. Contoh yang paling nyata adalah kasus Las Vegas. Ingat Las Vegas bulan Oktober kemarin? Ribuan orang sedang nonton di malam hari di lapangan terbuka sebuah konser lagu-lagu country. Di sampingnya ada hotel mewah, ada orang gila di lantai keberapa belas gitu, nyewa tempat khusus untuk nembakin mereka dari atas itu. Dan Anda tahu dia menyimpan berapa rifle, berapa bedil di situ? 19 bedil, Pak. Kenapa? Supaya nggak perlu dikokang, diisi lagi, nggak perlu. Semuanya bedil-bedil ini sudah dia modifikasi menjadi semacam machine gun, senapan mesin, sehingga rekaman suaranya saja itu bukan der tidak, tapi tat gitu, Pak. Sehingga collateral damage-nya luar biasa. 47 orang tewas, Pak. Berapa? 870 orang luka-luka. Tapi nggak disebut terorisme. Kenapa? Karena pelakunya bernama Stephen Paddock, bukan Ahmad Paddock. Gitu. Saya ngikutin betul beritanya di CNN, terutama bagian yang akan menjelaskan motifnya apa. Di hari-hari pertama pemberitaan masih disebut, Pak, polisi melakukan penyelidikan, motifnya apa. Begitu udah masuk hari keberapa, tiba-tiba nggak ada diomongin lagi, Pak, motifnya. Nggak perlu lagi dibicarakan tentang pelakunya, nggak ada. Sama kayak di timur Indonesia sana, Pak, ada sebuah organisasi namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka, bersenjata, ngelawan TNI, ngancem mau separat, ya kan, mau misahkan diri dari Indonesia, menyandra belasan ribu orang, ya kan, 1.300 orang disandra, orang-orang sipil, sebagian disiksa. Nggak disebut terorisme, Pak, karena mereka bukan muslim. Disebutnya apa? KKB, kekuatan kelompok bersenjata. Nggak disebut terorisme. Begitu ada panci meledak di sebuah lapangan terbuka karena pelakunya bernama Ahmad, oh udah terorisme, Pak. Gitu. Sampai ibu-ibu banyak yang khawatir beli panci. Gitu. Jadi ini apa namanya? Fitnah Duhaimah. Yang ketiga, ciri fitnah Duhaimah adalah apa? Saat itu nanti seseorang pagi harinya masih dalam keadaan mukmin, beriman, kemudian sore harinya menjadi kafir. Jadi ciri fitnah Duhaimah adalah mulai umat Islam terlibat dalam dosa-dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, bukan dosa besar bahkan, tetapi dosa yang membatalkan keimanan, sehingga menyebabkan mereka pagi masih beriman, sorenya menjadi kafir. Contohnya apa? Contohnya sering saya sampaikan, tapi saya nggak bosan untuk mengulang lagi. Contoh pertama adalah seorang mengaku muslim rela punya pemimpin kafir. Ini termasuk dosa yang membatalkan iman. Ini bukan dosa kecil, ya. Dalilnya apa? Dalilnya sudah sangat terkenal, Al-Maidah 51. Di bagian tengahnya ada potongan Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian orang-orang beriman menjadikan mereka Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, maka orang ini sudah menjadi golongan mereka. Jadi dicoret sama Allah dari keanggotaan umat Islam. Artinya dinilai batal imannya. Atau contoh kedua yang lebih sederhana lagi tapi sering terjadi di masyarakat, seorang mengaku muslim dengan gampangnya mengeluarkan kata-kata semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kalimat yang berpotensi membatalkan iman seorang yang mengucapkannya. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Ali Imran 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam.
Tidak mungkin Allah mengatakan kalimat seperti ini lalu kita manusia yang diciptakan oleh Allah merasa lebih cerdas, lebih bijaksana dengan mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Berarti sama saja ingin mengedit ayat Allah dengan menjadikannya sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya adalah semuanya. Kan gitu. Padahal Allah nggak ridho kepada semuanya. Allah cuma ridho kepada satu saja. Baik, nah saudara sekalian rahimakumullah, yang keempat, ciri dari fitnah duhaimah sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Ya, hatta yasiron nas ila fustataini. Fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Kemah pertama adalah kemah iman yang sama sekali tidak menyimpan kemunafikan, sedangkan kemah kedua kemah munafik yang sama sekali tidak mempunyai keimanan. Gitu. Jadi terbelah gitu loh, umat Islam terbelah. Dan sekarang sudah mulai terjadi. Kita merasakan di masyarakat ya. Grup-grup WhatsApp remove left begitu. Karena ingin mencari kecocokan. Yang mukmin nyari sesama mukmin. Yang muslim model begitu cari muslim yang model begitu. Yang akhirnya akrabnya sama orang kafir. Kalau sudah akrab sama orang kafir sudah jadi munafik. Gitu. Nah, kata Nabi ya, fa idza kana dzakum fantaziru ad-dajjal minal yaumi aw ghadin. Jika kondisinya sudah seperti demikian, tunggulah kemunculan Dajjal keluar pada hari itu atau esok harinya. Bayangkan, kalau 4 perkara ini sudah menggejala di masyarakat, maka kata Nabi, tunggulah Dajjal keluar hari itu atau esok harinya. Kalau Dajjal saja sudah dekat kemunculannya ketika fitnah duhaimah sudah muncul, apalagi Al-Mahdi. Iya toh? Karena lihat urutan kronologinya. Kalau dilihat kronologinya kan, ini aja deh. Nih, Dajjal di sini. Sebelum Dajjal, pembenaman bumi di Jazirah Arab. Sebelum pembenaman bumi di Jazirah Arab, Al-Mahdi tampil. Jadi kalau Dajjal saja sudah dekat kemunculannya karena fitnah duhaimah sudah menggejala, ya apalagi Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi saja sudah dekat, apalagi Dukhan. Gitu. Ngerti ya? Makanya ada hadis bunyinya begini. Kata Nabi, pada umat ini di akhir zaman akan terjadi al-khasfu, pembenaman bumi, kemudian maskhun itu perubahan wajah, rupa, dan qadhfun itu hujan batu ya. Terus seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, kapan itu terjadi 3 gejala itu atau 3 azab itu, ya kan? Kata Nabi, bila sudah merajalela 1 bidu wanita, 2 musik, dan 3 minum khamr gitu. Nah, ini sekarang 3 hal ini sekarang ini di dunia sudah merajalela, tapi merajalelanya yang sudah jelas di mana? Di negara-negara kafir barat, Pak, atau di negara kafir Asia, ya, di Hong Kong, ya, di Taiwan, ya udah dahsyat, gitulah. Tapi kalau di negeri-negeri kaum muslimin kan relatif masih tertahan, gitulah. Nah, cuman Anda dengar nggak kabar bahwa tahun 2018 tanggal 1 Januari bahkan sudah mulai negeri muslim yang selama ini paling tertutup membuka diri dengan turisme. Negeri mana? Hah? Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi mulai 1 Januari 2018 sudah mengeluarkan visa turis, Pak. Bukan turis muslim, turis mana aja. Dan mulai Maret nanti di Saudi akan dibuka lagi bioskop. Gitu. Artinya apa? Kalau mereka sudah mulai khawatir karena petrodolar mereka sudah mau habis gitu ya, minyak mereka sudah mau habis, lalu mereka berpikiran cara yang praktis adalah turisme, pariwisata, berarti dengan segala paketnya, Pak. Kalau turis barat kafir sudah mulai berdatangan ke Saudi, mau tidak mau mereka harus menyediakan layanan yang namanya hotel standar internasional, ya dong, bintang 4, bintang 5, ya toh. Yang mana kalau menurut standar Dajjal, hotel-hotel internasional itu syaratnya harus ada barnya, Pak, harus ada minuman kerasnya, harus ada musik, harus ada bidu wanitanya, gitu. Nah, bisa Anda bayangkan nggak? Ya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita sudah tahu Dukhan ini diawali dengan bintang berekor jatuh dan itu terjadi di bulan Ramadan, berarti mulai sekarang memasuki Ramadan, Pak, nggak ada ceritanya kita cuma berbahagia saja. Kita harus bahagia sambil was-was. Jangan-jangan bulan Ramadan ini terjadinya peristiwa Batshatal Kubra, Dukhan itu. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, I'm just trying to wake us all up, ya kan? Saya cuma ingin berusaha membangunkan kita semua dari tidur kita yang mungkin sudah terjebak dengan sistem dunia ini.
Ya, banyak di antara kita sudah masuk dalam jebakan mereka, yaitu yang paling terkenal jebakannya adalah working 5 days for the sake of 2 days, ya kan? Pokoknya yang penting sibuk kerja 5 hari demi senang-senang 2 hari, Sabtu Minggu. Makanya sampai ungkapannya terkenal sekali, I hate Mondays, ya kan? Thank God it's Friday. Gitu, ya kan? Ini kan logika yang mau ditularkan ke semua manusia, Pak. Termasuk umat Islam sudah banyak kayak gitu, Pak, logikanya. Nah, kita tidak boleh. Kita harus punya visi. Kita harus punya logika berpikir yang berdasarkan skenario yang sudah dirancang. Nah, jadi kembali kepada masalah ini, fitnah Duhaima sekarang ini sudah kita rasakan dengan segala ciri-cirinya lengkap, yang berarti Dajjal muncul nggak lama lagi, yang berarti apalagi Al-Mahdi, apalagi Dukhan. Baik, kemudian apalagi terbunuhnya jiwa yang suci. Kata Nabi bahwasanya Al-Mahdi tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu dibunuh, maka murkalah kepada mereka para pembunuhnya, siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita nggak tahu siapa jiwa yang suci yang akan terbunuh sebagai muqaddimah sebelum munculnya Al-Mahdi. Tapi ada rekan saya sesama dai yang kerjanya juga banyak ngomongin akhir zaman, mungkin Anda juga sering nonton videonya, yaitu Uzma, ya, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Dia sudah berani memberikan dugaan-dugaan, jangan-jangan yang dimaksud jiwa yang suci ini adalah, yang terbunuh ini adalah Zakir Naik. Ya, memang Zakir Naik kan jiwa yang suci. Zakir Naik ini sosok tokoh umat Islam yang luar biasa kerjanya, Pak, sekarang untuk dakwah. Ya, hampir setiap kali dia mengadakan tabligh, ya kan, mesti yang hadir puluhan ribu, kadang-kadang ratusan ribu. Dan ada saja orang non muslim yang berdebat dengan dia langsung masuk Islam. Ya, ini jiwa yang suci ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Tapi yang jelas ini termasuk salah satu dari ciri menjelang kemunculan Al-Mahdi. Kemudian yang keempat, terjadinya kejadian-kejadian alam yang besar. Nah, itu tadi Dukhan, pembenaman bumi, ya kan, ini muqaddimah sebelum Al-Mahdi muncul. Ya. Dan dalam hal ini ada riwayat dari Ali bin Abdullah bin Abbas, ini artinya putranya Ibnu Abbas. Ya, beliau mengatakan Al-Mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari. Maksudnya dari langit muncul tanda, yaitu bintang berekor tadi. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bintang berekor itu jatuhnya di bulan Ramadan. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit. Sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kalian mendapatinya, perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Nah, jadi kita harus punya stok makanan, Pak, sebelum terjadinya peristiwa Dukhan. Ya, apalagi kalau kita sudah punya kampung akhir zaman sebagai komunitas pelindung keluarga-keluarga kita masing-masing. Kemudian bintang berekor itu jatuhnya di wilayah timur. Ini dari sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan bintang yang dilemparkan seperti anak panah yang menyerbu dari langit, diiringi suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur, dan malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang tersebut. Ya. Nah, sedangkan ciri bahwa setelah Dukhan, kejadian-kejadian alam ini terjadi, dunia ini memasuki era shutdown of modern technology. Di antaranya kita dapati dari asar sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menggambarkan soal zaman Al-Mahdi muncul. Beliau mengawali dengan kalimat idzan qata'atit tijarat wat turuq. Apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, sedangkan fitnah banyak terjadi, muncullah 7 laki-laki alim dari berbagai penjuru dunia tanpa perjanjian lebih dahulu. Mereka ngumpul di mana? Di Mekah. Ya. Masing-masing mereka punya pengikut 300-an orang. Nah, ketika mereka saling bertemu, mereka saling bertanya, apa yang mendorong kalian ke sini? Yang lain menjawab, kami datang untuk mencari orang yang pantas dan kapabel meredakan fitnah-fitnah ini dengan kedua tangannya. Yang dimaksud adalah Al-Mahdi. Ya. Nah, jadi ini berlangsung cepat sekali, Pak. Jadi kalau bintang berekor jatuh di bulan Ramadan, ya kan, terus Dukhan terjadi, maka 40 hari ke depan ya bisa kita perkirakan. Kalau jatuhnya di awal Ramadan tambah 40 hari sampai pertengahan Syawal. Kalau jatuhnya di pertengahan Ramadan tambah 40 hari sampai akhir Syawal atau awal Zulqa'dah. Kalau jatuhnya di ujung Ramadan berarti sampai ke pertengahan Zulqa'dah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu musim haji. Gitu. Nah, di musim haji itulah terjadinya pembayatan Al-Mahdi. Gitu. Nah, makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau kita mau menjadi bahagian dari yang Allah izinkan bergabung dengan Al-Mahdi, kita harus pastikan diri kita nggak berada di timur ketika terjadinya Dukhan. Karena kalau kita tetap ada di timur, boleh jadi kita termasuk yang terbenam, Pak. Gitu. Ya. Pilihannya kalau mau langsung cakep ke Mekah, kalau enggak ya Pakistan lah, dekat-dekat Khurasan sana. Ya, karena Khurasan itu juga salah satu basis dari kekuatan umat Islam di akhir zaman. Dalam hadisnya dikatakan akan muncul pasukan berbendera hitam dari Khurasan. Mereka akan menjadi pasukannya Al-Mahdi. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya tanda sebelum Al-Mahdi muncul adalah
munculnya Taifah Mansurah, kelompok yang meraih pertolongan Allah atau kemenangan. Hadisnya sebagai berikut, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang berdiri tegak di atas kebenaran, tidak dapat memudaratkan mereka siapapun yang menyelisihi mereka hingga datang perkara Allah. Hingga datang perkara Allah menurut para ulama ada dua kemungkinan, hingga keluarnya Al-Mahdi atau hingga turunnya Isa alaihissalam. Nah, jadi ciri diantara Al-Mahdi akan muncul, salah satu cirinya adalah mulai di kalangan umat Islam muncul perlawanan-perlawanan terhadap kebatilan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perlawanan senjata. Dan memang kalau kita pelajari beberapa tahun belakangan ini, terutama sejak tahun 70-an, 80-an Pak, sudah mulai muncul ya umat Islam yang berani melawan musuh dengan senjata. Walaupun terbatas senjatanya dibandingkan musuh. Dan diantaranya fenomena yang paling jelas jihad modern adalah kasus Afghanistan. Afghanistan itu bisa dikatakan awal mula terjadinya internasionalisasi jihad ya. Karena waktu itu mujahidin Afghanistan sendirian melawan kekuatan Soviet komunis ya, yang menjajah Afghanistan. Dan ingat ya, orang-orang Afgan ini orang-orang yang relatifly sangat terbelakang Pak, secara teknologi, secara peradaban. Tapi mereka berani melawan Soviet, yang termasuk salah satu adidaya ya. Nah, akibatnya gaung perjuangan mereka sampai ke telinga orang-orang di Arab. Dan muncullah sosok dari Arab ini yang sangat terkenal, dia orang Palestina bernama Abdullah Azzam. Dia berangkat ke Afghanistan. Dia pelajari jihad di Afghanistan, dia berkesimpulan ini jihad syar'i. Ini jihad benar, mengangkat kalimat Allah, melawan musuh-musuh Allah. Karena Abdullah Azzam ini doktor di bidang syariah, dia bisa menilai gitulah ya, kelayakannya. Nah, akhirnya beliau terjun langsung, dia ikut jihad ya, Abdullah Azzam ini ya. Dan dia dari waktu ke waktu dia pergi ke Arab, ke Saudi, ke Mesir, ke macam-macam negeri-negeri Arab, dia khutbah Jumat, dia membahas tentang jihad di Afghanistan. Hampir selalu habis dia ceramah, ada saja orang-orang muda, pemuda-pemuda Arab ya kan, yang berangkat berpesawat-pesawat Pak. Wow. Makanya akhirnya jihad di Afgan mengalami skala perluasan kesadaran umat ya. Gitu. Dan kita tahu habis jihad di Afgan muncul jihad di Palestina, muncul jihad di Bosnia, di Chechnya ya kan. Wah, peristiwa-peristiwa bermunculan Pak. Nah, ini tanda menjelang Al-Mahdi muncul gitu. Baik, kemudian tanda lainnya lagi apa? Munculnya gunung emas dari sungai Yufrat. Hadisnya sebagai berikut, kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Yufrat menguap atau menyingkapkan emas dari gunung. Orang-orang berperang karenanya, memperebutkannya maksudnya. Setiap 100 orang, 99 diantaranya tewas terbunuh. Dan setiap orang diantara mereka selalu berkata, siapa tahu akulah orang yang selamat. Jadi orang berebut Pak. Kalau kata Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, dia menduga kuat tersingkapnya gunung emas di balik sungai Yufrat itu kaitannya erat dengan hantaman keras dari langit tadi. Ya, seiring dengan terjadinya hantaman keras, terjadi banyak pergeseran bumi ini, ya, sampai tahu-tahu di balik sungai Yufrat tersingkaplah ada gunung emas dan orang berdatangan ke sana untuk memperebutkannya, berbunuh-bunuhan. Setiap 100 orang 99 tewas. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, ini termasuk muqaddimah menjelang Al-Mahdi muncul, ya. Kemudian yang terakhir, perselisihan di antara manusia menjadi ciri khas menjelang Al-Mahdi muncul. Hadisnya, hadis yang tadi juga, kukabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia. Ya, hari ini perselisihan antar manusia sudah luar biasa Pak. Bukan hanya perselisihan antara muslim dengan kafir, sesama muslim juga berselisihnya dahsyat sekali. Antar kelompok-kelompok Islam juga saling berselisih satu sama lain. Bahkan sudah di medan perang sekalipun seperti di Syam ya, sekarang ini faksi-faksi mujahidin pun saling berselisih ya. Kurang matang apa Pak untuk munculnya Al-Mahdi. Baik saudara sekalian rahimakumullah, bagian yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang menyertai tampilnya Al-Mahdi, insyaallah kita bahas di lain waktu Pak ya. Saya mohon maaf harus mengakhiri sampai di sini ya. Sisa waktu sebelum jam 10 kita manfaatkan untuk tanya jawab. Tapi sebelum saya akhiri, saya persilahkan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin mendalami ilmu tentang akhir zaman ini dengan cara mendapatkan kitab yang sangat saya anjurkan tadi, yaitu Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan judul yang sederhana, yaitu Ensiklopedia Akhir Zaman ya. Nah, ini bukunya bisa Anda dapatkan di luar, ada yang menjaga gerai ya, menggelar buku. Masih lumayan, ini cukup panjang ternyata bahasannya. Ah, ini dia ya.
Anda bisa dapatkan. Kalau Anda nggak kebagian, Anda bisa catat nomor ini bagian pemasarannya untuk memesan lewat WhatsApp atau SMS ya. Dan juga bagi Anda yang ingin mengikuti, kami punya Instagram dengan judul Boleh Jadi Kiamat Sudah Dekat ya. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahirabbil alamin. Sudah bertanya jawab satu dua tanya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya pernah baca satu hadis yang disebutkan dalam hadis itu adalah tentang adanya kemakmuran Baitul Maqdis dan kehancuran dari kota Madinah kalau keluar orang-orang dari kota suci Madinah dan Mekah. Nah, apakah hadis itu benar? Derajat kisahnya itu seperti apa? Dan di 10 periode tadi itu dia masuknya di posisi waktu di mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Ustaz, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu soal hadis. Saya menemukan satu hadis, isinya jika sudah terjadi pembunuhan atau hajj, maka patahkanlah pedangmu, putuskanlah tanganmu, dan seterusnya. Ya. Itu maksudnya kita kalau misalkan kita akan dibunuh, kita tidak boleh melawan, atau kita tidak boleh membunuhnya. Kalau tidak boleh membunuh kan jelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, akhir-akhir ini banyak asteroid yang lewat. Jadi di November itu ada asteroid namanya Oma. Dia lewat 2 hari setelah lewat hampir menabrak bumi, baru ketahuan oleh NASA. Baru apa? Hampir apa? Hampir menabrak bumi, Bang. Terus? Baru 2 hari setelah hampir menabrak bumi, baru kelihatan oleh NASA. Baru terdeteksi gitu. Baru terdeteksi. Oke. 2 hari setelah lewat. Dan itu kelihatan dari trajektorinya, dari arah awalnya. Dan juga di Desember ini, di hari Natal, itu lewat juga namanya Yezen 2017 Yezen 4. Kecepatannya 21.000 mil per jam. Dan dia lewat di antara bumi dan bulan. Itu sampai ada pengamatannya lewat teropong di YouTube. Dan dia itu baru ketahuan 2 hari sebelum melewati antara bumi dan bulan. Sebegitu dekatnya. Lalu begitu juga di salah satu website berita di Indonesia, kita melihat ada kaum Yahudi di Israel itu sampai bikin doa bersama untuk meminta hujan. Pertanyaan saya, jadi kira-kira kapan ya kita mendapatkan tanda yang benar-benar jelas sehingga kita bisa hijrah ke Timur Tengah? Karena sangat banyak sekali nih Pak Ustaz tanda-tanda yang cukup jelas gitu. Kan kita juga akan ketemu Nabi Isa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Ya, jazakumullah khairan kepada para penanya. Sebelum saya jawab, yang jemput saya sudah datang belum ya? Belum ya? Dari GDC sudah datang? Oh, belum. Baik. Ya, pertanyaan pertama soal pembebasan Baitul Maqdis dan hancurnya Madinah ya. Jadi ini di sini juga saya perlihatkan hadisnya. Nah, ini dia. Semaraknya Baitul Maqdis, runtuhnya Madinah. Runtuhnya Madinah, pecahnya Al-Malhamah. Pecahnya Al-Malhamah, terbukanya Konstantinopel. Terbukanya Konstantinopel, keluarnya Dajjal. Gitu. Ini hadis sahih. Ini hadis kategorinya mana nih, nomor 1 ya, akhrajahu Abu Daud fil Malahim ya kan. Kemudian di dalam kitab Aunul Ma'bud wa Ahmad fi Musnadi Al-Ansari ya, nomor sekian ya. Ini kategorinya hadis yang sahih. Syekh Mubayyad membahas hadis ini ya. Dan beliau membahasnya dalam kaitan dengan masalah Al-Mahdi. Jadi dia bilang bahwa semaraknya Baitul Maqdis ini ya, itu maksudnya Baitul Maqdis sudah dibebaskan ya oleh kaum muslimin. Sedangkan Madinah ini runtuh, ini bukan keruntuhan yang abadi, ini belum keruntuhan yang akhir gitu. Ini keruntuhan yang disebabkan Madinah mengalami gempa sehingga warganya harus mengungsi gitu. Tetapi nanti mereka akan kembali lagi gitu. Nah, sedangkan
Yang namanya Baitul Maqdis ini kaitannya erat dengan sebuah peristiwa yang terjadi di sini. Jadi sebentar, Masya Allah Muhammad. Ini. Maaf, bukan ini. Mana dia nih hadisnya? Masya Allah Muhammad. Ini dia. Ya, ini dia. Jadi umat Islam setelah mendirikan khilafah bersama Al-Mahdi, ya, maka umat Islam kemudian beraliansi dengan Rum. Rum itu Eropa. Ciri khas Eropa itu Kristen, Nasrani, ya. Jadi ada jalinan aliansi Muslimin Rum untuk memerangi musuh bersama. Bunyi hadisnya begini: kalian akan menjalin aliansi yang aman dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang kalian. Ini satu hadis. Tapi hadis yang lain lagi mengatakan kalian akan menjalin aliansi yang aman dengan Rum, maka kalian perangi bersama mereka musuh di belakang mereka. Jadi ada musuh di belakang kalian, ada musuh di belakang mereka. Nah, ini yang kemudian membuat kita kesimpulannya adalah ini musuh bersama. Siapa itu gerangan? Israel. Gitu. Kan tadi sudah saya jelaskan, yang namanya Nasrani itu dolin, sesat. Mereka tergantung siapa yang nempel sama mereka, gitu. Sekarang Anda bayangkan dong, kalau sudah shutdown modern technology, kan nggak ada TV lagi kan? Padahal TV itu sarana pembentukan opini yang dahsyat kan? Dan pemegang media massa umumnya siapa? Yahudi kan? Nah, jadi kalau Yahudi sudah nggak bisa megang teknologi canggih, bagaimana mereka mau membentuk opini lagi? Udah nggak bisa. Nah, orang-orang Kristen nanti jadi sadar gitu. Oh iya ya, kita dikadalin selama ini sama Yahudi nih, gitu. Maka nanti akan ada kepentingan bersama antara Muslimin dengan Nasrani untuk membebaskan Israel. Kalau kita kepentingannya adalah Masjidil Aqsa, kepentingan kita nih Masjidil Aqsa. Sedangkan kepentingan mereka adalah apa? Gereja Sepulchre. Nah ini, yang dalam bahasa Inggris disebutnya Church of the Resurrection, atau dalam bahasa Arabnya Kanisatu Al-Qiyamah. Kanisatu gereja, Al-Qiyamah itu hari berbangkit. Itu. Nah, jadi orang-orang Nasrani nanti memandang bahwa kaum muslimin itu pihak yang bisa diajak aliansi untuk membebaskan wilayah yang selama ini dikangkangin sama Yahudi. Kita punya kepentingan yaitu Masjidil Aqsa, salah satu masjid utama bagi kita. Mereka punya kepentingan yaitu gereja School Pray ini, ya, atau gereja Al-Qiyamah ini, hari berbangkit ini. Ini gereja paling mulia bagi mereka, paling sakral bagi mereka. Dan ingat, ketika nanti kita mendirikan khilafah, Pak, ketika sudah teknologi canggih habis ya, maka kita umat Islam ini akan menjadi umat yang paling cepat mengkonsolidasi diri. Karena apa? Kitab kita masih ada. Gitu. Ya wajar dong jadi berwibawa kan? Khilafah jadi berwibawa. Akhirnya mereka ngajak aliansi. Tapi rupanya mentalitas jahat mereka belum hilang. Dijelaskan di dalam hadis ini. Kalian menang dan memperoleh ghanimah, harta rampasan perang, dan selamat. Jadi dalam perang ini aliansi ini menang lawan Israel ya. Kemudian saat kalian kembali tiba di perbukitan yang subur, seorang tentara Nasrani ngangkat salib, ngeklaim salib sudah menang ya. Marahlah seorang prajurit muslim, dipukullah tentara Nasrani tadi. Karena hal itu khianatlah Rum dan mereka berkonsolidasi untuk mempersiapkan diri menghadapi Al-Malhamah, perang besar yang mereka nyebutnya Armageddon gitu. Nah, di hadis yang tadi satu lagi, kemudian kalian selamat dan memperoleh ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian saat kalian kembali dan tiba di perbukitan yang subur, seorang tentara Rum ngangkat salib, mengklaim salib telah menang. Bangkitlah seorang prajurit muslim membunuhnya. Karena hal itu berkhianatlah Rum, pecahlah Al-Malhamah, perang besar. Rum berkonsolidasi untuk menghadapi kalian. Mereka datang dengan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 pasukan. Di hadis yang lain setiap benderanya 12.000 pasukan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini kejadian yang unik sekali. Karena apa? Karena rupanya Nasrani masih punya penyakit lama, mentalitas penjajahnya masih ada gitu loh. Kerjasama sama umat Islam, ketika sudah giliran meraih keuntungan, kemenangan, ngeklaim mereka yang menang. Ya, penyakit yang sama muncul lagi. Tapi ternyata mereka ngadepin umat Islam yang kualitasnya udah beda dengan umat Islam sekarang, Pak. Kalau umat Islam sekarang gampang dikadalin, Pak, gitu, sama Nasrani. Ya, contohnya Indonesia lah. Kita berjuang ratusan tahun, Pak, ngusir penjajah kafir Portugis, Belanda, Jepang.
ya kan? Terus yang kita teriakan cuma satu, Pak, Allahu Akbar. Menjelang masuk ke pintu gerbang pembebasan diri, ya kan? Teriakannya berubah. Merdeka, ya kan? Itu. Jadi siapa yang ngarahin kita? Yang ngarahin kita mereka, Pak. Lagunya mereka yang bikin, si Rudolf yang bikin, ya kan? Terus kita yang nyanyiin. Gitu. Emang apa urusan kita sama lagu bikinan mereka? Gitu. Nah, kali ini nanti mereka kaget. Oh, rupanya umat Islamnya beda nih. Begitu mereka klaim kemenangan, umat Islamnya nggak tinggal diam gitu lah. Ya kan? Dibayar kontan langsung. Gitu. Nah, akibatnya mereka marah. Mereka konsolidasi untuk melawan kita dalam perang berikutnya yang namanya Al-Malhamah, atau mereka menyebutnya Armageddon. Jadi begitu ya, kaitan dengan Baitul Maqdis dan runtuhnya Madinah. Bukan keruntuhan Madinah selamanya, itu keruntuhan sementara karena terjadinya peristiwa alam yang diduga kuat adalah entah itu gempa bumi, entah itu gunung meletus gitu ya, sehingga harus mengungsi penduduk Madinah. Yang kedua, jika sudah terjadi al-haraj, ya, pembunuhan-pembunuhan, patahkanlah busurmu. Nah, ini kaitannya dengan situasi fitnah, ya. Ketika fitnah muncul, kemudian kita nggak punya kejelasan keberpihakan gitu ya. Nah, kita dalam situasi seperti itu harusnya mematahkan busur, malah jangan terlibat. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, hatta kalian didatangi oleh seseorang yang ingin mengajak kalian untuk berpihak, ya kan? Dia datang ke rumah kalian, ya kan? Kalian pun nggak usah ngelawan, ya kan? Ambillah sikapnya anak Adam yang terbaik. Anak Adam yang terbaik sikapnya ikutin Qabil apa ikutin Habil? Yang jahatnya mana? Qabil kan? Qabil yang jahat kan? Yang pertama kali menumpahkan darah, membunuh, yaitu Habil yang terbunuh. Jadi kita harus ngambil sikapnya Habil. Gitu. Karenanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika dia dikepung sama para pengkhianat di rumahnya, ya kan, yang sudah bersenjata, pengkhianat-pengkhianat itu, akhirnya mereka ngerangsek masuk dan akhirnya membantainya. Utsman tidak melawan sama sekali, karena Utsman ingin berpegang pada hadis tersebut. Ya, bayangkan itu masih di generasi babak kedua itu sudah seperti itu sikapnya. Ya, apalagi kita sekarang, Pak, yang menghadapi kondisi perselisihan yang nggak jelas ini, ya kan? Ini kan nggak jelas sekarang, Pak. Belum ada kejelasan leader. Mana leader kita sekarang? Nggak jelas. We have no leader. We are leaderless today. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apa tanda benar-benar jelas bahwasanya kita wajib hijrah? Nah, ini menarik nih. Sayang saya belum masukkan ke dalam slide. Di dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ada athar yang dikemukakan oleh Allahumma sholli ala Muhammad, anaknya Ibnu Abbas, ya. Dalam athar itu dikatakan bahwa bintang berekor yang akan menjadi penyebab dukhan, ya, itu dia sebelum menghantam planet kita ini, dia akan seliweran di atas langit bumi ini selama antara 3 hari sampai 7 hari. Dan bentuknya melingkar seperti ular gitu. Nah, jadi kenapa dia harus 3 sampai 7 hari? Karena ini istilahnya sisa waktu peluang akhir bagi orang-orang beriman yang ngerti untuk melakukan evakuasi gitu. Nah, jadi peristiwanya itu akan seperti itu. Makanya saya menduga kalau nanti ini benar-benar muncul ini fenomena ini, ya, kan teknologi masih ada nih, ya kan? Boleh jadi media-media Yahudi ini, ya kan, akan menjadikannya sebuah tayangan, Pak, sebuah tontonan. Orang di mana-mana pada nonton, Pak. Tapi orang-orang yang beriman ngerti ini harus buru-buru evakuasi kita nih. Gitu. Antara 3 sampai 7 hari. Gitu. Makanya kalau bisa Anda cari temen pilot gitu yang jago menerbangkan pesawat gitu kan, Anda ajak, ya kan, mau nggak sepakat? Kalau nanti terjadi hari-hari itu, Anda cari ente, kita berangkat bawa keluarga masing-masing, kita masuk ke Cengkareng, ambil aja pesawat mana aja, berangkat aja gitu kan, nggak usah pakai izin-izinan gitu loh. Ditembak mati ya syahid, ya kan, hijrah, niatnya hijrah gitu. Mau nggak gitu, ya kan? Kalau memang perlu, ya kan? That's the last opportunity gitu loh, itu peluang terakhir. Tapi masa sih kita harus nunggu yang kayak gitu, ya kan? Saya kira kita bisa baca dari tanda-tanda yang lainnya kan, gitu. Wallahu a'lam bishawab.